jauh di dalam lebatnya hutan, di puncak-puncak gunung yang terpencil, dan di lembah-lembah yang jarang terjamah, masih ada kehidupan yang berjalan selaras dengan alam. Mereka adalah suku-suku tersembunyi, penjaga tradisi kuno yang eksistensinya seolah menjadi dongeng bagi dunia luar. Kehidupan mereka penuh misteri, kebijaksanaan, dan cara hidup yang sangat berbeda dari kita. Hari ini, kita akan memulai perjalanan menakjubkan untuk menyingkap tabir beberapa suku paling tersembunyi di Nusantara. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan kita lihat mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang Indonesia selamanya. Perjalanan kita dimulai dari jantung Papua, salah satu pulau dengan hutan belantara terluas di dunia. Di sini, di antara kanopi pepohonan yang menjulang tinggi, hiduplah suku Korowai. Mereka dikenal sebagai manusia pohon, bukan tanpa alasan. Selama berabad-abad, suku Korowai membangun rumah mereka di puncak pohon dengan ketinggian bisa mencapai 50 meter dari permukaan tanah. Ini bukan sekadar pilihan arsitektur yang unik, melainkan sebuah strategi bertahan hidup yang jenius. Rumah tinggi ini melindungi mereka dari serangan hewan buas, serangga pembawa penyakit seperti nyamuk malaria, dan konon dari gangguan roh-roh jahat yang mereka yakini berkeliaran di bawah. Membangun rumah pohon atau yang mereka sebut haim adalah sebuah proses yang membutuhkan kerjasama dan keahlian luar biasa. Mereka memilih pohon beringin yang kokoh sebagai pondasi utama. Kemudian dengan cermat membangun lantai dari dahan pohon, dinding dari kulit kayu, dan atap dari daun sagu. Semua dilakukan dengan peralatan sederhana yang dibuat dari batu dan tulang. Kehidupan suku Korowai sangat bergantung pada alam. Sagu adalah makanan pokok mereka, yang diolah dari pohon sagu yang tumbuh melimpah di sekitar mereka. Mereka juga berburu babi hutan, kasuari, dan hewan kecil lainnya menggunakan busur dan panah. Sistem kepercayaan mereka sangat kuat, berpusat pada roh leluhur dan alam semesta. Mereka percaya bahwa dunia ini penuh dengan roh, baik yang baik maupun yang jahat, dan berbagai ritual adat dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Hingga beberapa dekade lalu, suku ini hampir tidak pernah melakukan kontak dengan dunia luar, hidup dalam isolasi total. Kini, meski sebagian kecil sudah mulai berinteraksi, mayoritas dari mereka masih memilih untuk hidup sesuai dengan cara nenek moyang mereka. Jauh di atas tanah, lebih dekat dengan langit. Dari belantara Papua, kita terbang menuju pulau yang terkenal dengan keindahan pantainya, Bali. Namun, kita tidak akan mengunjungi Kuta atau Seminyak. Tujuan kita adalah sebuah desa kuno yang tersembunyi di balik perbukitan. Desa Tenganan Pegeringsingan di Karangasem. Disinilah rumah bagi suku Bali Aga atau Bali asli. Mereka diyakini sebagai penduduk asli Pulau Bali yang sudah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit datang dan membawa pengaruh Hindu Jawa. Berbeda dengan mayoritas masyarakat Bali yang menganut Hindu Dharma, suku Bali Aga memiliki sistem kepercayaan, adat, dan struktur sosial mereka sendiri yang sangat unik dan kuno. Salah satu hal yang paling mencolok dari suku Bali Aga adalah aturan adat atau awigawik mereka yang sangat ketat. Mereka melarang poligami dan perceraian. Pernikahan pun harus dilakukan dengan sesama warga desa Tenganan untuk menjaga
kemurnian garis keturunan mereka. Jika ada yang melanggar dengan menikah keluar desa, mereka harus meninggalkan desa dan kehilangan hak-hak adatnya. Tradisi ini berhasil menjaga keaslian budaya mereka selama ratusan tahun. Desa Tenganan sendiri memiliki tata letak yang sangat teratur, dengan rumah-rumah yang berjejer rapi dan sebuah balai pertemuan besar di tengahnya. Mereka juga terkenal dengan kain tenun ikat ganda yang sangat langka dan berharga, yang disebut kain geringsing. Proses pembuatannya bisa memakan waktu bertahan-tahan dan diyakini memiliki kekuatan magis untuk menolak bala atau penyakit. Kehidupan mereka adalah potret Bali di masa lampau, sebuah kapsul waktu yang terjaga dengan baik di tengah gempuran pariwisata modern. Perjalanan kita berlanjut lebih jauh lagi, menuju sebuah tempat yang sering disebut sebagai serpihan surga di bumi, Lembah Hans. Meskipun secara geografis lembah ini terletak di perbatasan Pakistan, banyak ahli sejarah dan antropologi yang meyakini bahwa suku Burusho yang mendiaminya memiliki akar keturunan yang erat dengan suku-suku kuno di Nusantara. Mereka adalah misteri. Suku Burusho terkenal di seluruh dunia karena dua hal: umur mereka yang sangat panjang, banyak yang hidup sehat hingga lebih dari 100 tahun, dan kecantikan alami para wanitanya yang terlihat awet muda. Apa rahasianya? Rahasianya terletak pada gaya hidup mereka yang luar biasa sehat. Mereka tinggal di lingkungan yang bebas polusi, menghirup udara pegunungan yang segar, dan meminum air murni dari lelehan gletser yang kaya akan mineral. Diet mereka sebagian besar adalah vegetarian, terdiri dari buah-buahan mentah, sayuran, biji-bijian seperti gandum dan barley, serta kacang-kacangan, terutama aprikot. Mereka makan daging hanya pada acara-acara khusus. Aprikot adalah kunci utama. Mereka mengonsumsinya dalam berbagai bentuk, mulai dari buah segar, kering, hingga minyaknya. Minyak aprikot inilah yang mereka gunakan untuk memasak dan merawat kulit, yang membuat kulit mereka tetap kencang dan bercahaya. Selain diet, aktivitas fisik juga memegang peranan penting. Medan yang berbukit-bukit membuat mereka harus berjalan kaki puluhan kilometer setiap hari. Kombinasi dari diet sehat, air murni, udara bersih, dan aktivitas fisik yang tinggi inilah yang menjadi resep umur panjang dan kesehatan prima suku Burusho. Sebuah pelajaran berharga dari lembah tersembunyi tentang bagaimana hidup selaras dengan alam dapat memberikan anugerah kesehatan yang tak ternilai. Kisah suku Korowai, Bali Aga, dan Burusho hanyalah sebagian kecil dari mozaik kebudayaan Indonesia yang luar biasa kaya. Masih banyak lagi suku-suku lain yang hidup dalam keterasingan, seperti suku Samin di Jawa yang menjunjung tinggi kejujuran, atau suku Anak Dalam di Jambi yang menganggap hutan sebagai ibu mereka. Setiap suku memiliki kearifan lokal, tradisi, dan cara pandang hidup yang unik yang merupakan warisan tak ternilai bagi bangsa ini. Mereka adalah bukti hidup bahwa di tengah arus globalisasi yang deras, masih ada nilai-nilai otentik yang bertahan. Eksistensi mereka mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati Indonesia tidak hanya terletak pada sumber daya alamnya, tetapi juga pada keragaman manusianya. Menjaga dan menghormati keberadaan mereka adalah tugas kita bersama, karena di dalam kisah-kisah mereka tersimpan pelajaran berharga tentang kehidupan, alam, dan jati diri kita sebagai sebuah bangsa.
perjalanan kita hari ini mungkin telah berakhir. Tetapi penjelajahan terhadap kekayaan Indonesia tidak akan pernah selesai. Masih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Masih banyak cerita yang belum terdengar. Terima kasih sudah menemani perjalanan virtual ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi keajaiban-keajaiban lain dari negeri kita tercinta ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.